Dulu piano adalah alat musik yang paling aku sukai. Sampai 20 tahun lalu, ayahku berselingkuh dengan guru pianoku. Sedangkan ibuku jatuh dari gedung atas di tengah alunan musik pianoku. Aldo, kita sudah menikah 10 tahun. Bahkan kalah dari guru piano yang baru kau kenal selama 3 bulan. Bertemu Selfie, aku baru tahu apa itu cinta sesungguhnya. Sekaligus kuberitahu padamu, kami sudah punya putri. Besok aku utus orang antar surat cerai kemari. Rumah ini aku berikan buat kau dan Wanda. Kau jagalah dirimu baik-baik. Kami pergi dulu. Wanda, mainkanlah sekali lagi rembulan sonata buat ibu. Dulu waktu ayahmu melamarku, dia memainkan lagu ini. Itu merdu banget. Ibu bersalah padamu. Wanda, nantinya jangan seperti ibu ya. Saat ini, yang duduk di sebelah suamiku adalah putri dari pelakor itu. Dia sudah lupa janjinya padaku dulu. Kalau suatu hari kau mau cerai denganku, kau mainkanlah instrumen piano buatku. Tenang saja Wanda, kedepannya di rumah kita gak bakal ada piano. Dulu, dia pernah menolak permintaan sponsor utama buat memainkan piano dalam sebuah iklan demi aku. Aku kira itu adalah cinta. Sekarang aku baru tahu, ternyata orang bisa berubah. Bukankah kau lagi tidur? Kenapa bangun? Ini Mimi, saudara kandung seayah denganmu. Dia datang mengakui hubungan denganmu. Halo kakak, ibuku cuma melahirkan aku seorang. Eh, Di detik Mimi dan piano muncul bersamaan di rumah, aku tahu pernikahanku dengan Darius sudah berakhir. Ibu, sudah 20 tahun, aku selalu berpikir, kalau aku nggak belajar piano, kalau hari itu aku nggak mainkan instrumen lagu itu, apa ibu nggak bakal tinggalkan aku? Ibu, aku berencana bercerai.
Gayus sudah bukan dia yang dulu lagi. Tangga kesuksesan yang kubuatkan buatnya dibangun di atas penderitaanku. Kau sudah kemana? Kenapa tadi pergi tanpa mengatakan apa-apa? Beneran gak sopan. Oh iya, gimana dengan lagu baru yang mau ditulis buatku? Aku janji sama penggemar menyanyi di acara Temu Sapa. Gayus, lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini bakal populer. Wanda, tunggu aku terkenal, aku bakal kasih kau kehidupan yang bagus. Baiklah. Aku lagi bicara denganmu, kau gak dengar? Aku lagi di tempat ibuku. Kau marah karena aku main piano bersama dengan Mimi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa kau gak bisa melupakan masa lalu? Apa mahmu kamu lagi? Kau tunggu aku di sana, aku jemput kau ke rumah sakit. Kaki Mimi terkilir. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kau makan dulu obat mahmu. Tunggu aku pulang baru jemput kau. Wanda, mahmu sakit lagi. Ayo, ku antar ke rumah sakit. Gak apa-apa, pekerjaanku masih belum selesai. Wanda, kedepannya kalau kau lagi sakit mah, aku bakal menemanimu. Gak bakal biarin kau kesakitan sendirian. Mimi gak bakal lepaskan kesempatan buat menjerat Gayus. Sedangkan Gayus juga mengerti maksud Mimi, tapi malah menikmati karena merasa diandalkan. Dia gak peduli pada perasaanku. Tapi gak apa-apa, aku juga gak peduli. Aku sudah mau cerai. Segera hubungi tim hukum. Hentikan pemberian lisensi lagu yang gak sah pada Gayus. Kau sudah bangun? Kaki Mimi terkilir. Dia gak bisa sendirian. Jadi aku menjaganya di rumah sakit. Semalam sudah terlalu malam. Aku tidur di lantai di rumah sakit semalaman. Ini buatmu. Bukankah kau selalu ingin pergi ke lokasi melihat konserku? Besok lusa jam 8 malam. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sudah buatkan karya hebat gak terhitung buat dia. Setiap tahun selalu ada konser. Dia gak pernah mengundangku hadir sekalipun. Wanda, maaf. Aku gak bisa buat kau datang ke konserku dengan terus terang. Karena penggemarku kebanyakan wanita. Kalau aku umumkan sudah menikah, masa depanku bakal hancur. Gak apa-apa, aku ngerti. Aku lihat kau dari kejauhan aja. Baiklah. Gak perlu lagi. Sudah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Kalau gitu, malam ini ayo makan bersama.
Hari ini peringatan kebersamaan kita tahun ke-10. Hari ini saja mengakhiri hubungan yang sudah 10 tahun ini. Baiklah, Mimi ini gadis yang baik. Gimana pun dia adik kandungmu. Aku harap kau bisa melepaskan. Melepaskan, memaafkan dia dan ibunya, memaafkan pelaku yang memaksa ibuku meninggal. Kalau gak punya maksud jahat, kenapa mau merusak pernikahan orang? Kenapa memaksa ibuku sampai ke jalan buntu? Kenapa sudah Wanda, masuk saat ayah ibuku pulang. baru meninggal? Ibumu sudah meninggal. Ayah nggak bisa biarin kau sendirian. Ini ibu barumu dan adikmu. Kedepannya, ini juga rumah mereka. Aduh, dulu aku nggak lihat dengan seksama. Ternyata dekorasi rumah ini bagus banget. Wanda, kedepannya aku bakal gantikan ibumu menjagamu dengan baik. tanda tangan ini. Wanda, apa maksudmu? Wanda, apa maksudmu? Aku mau cerai. Kakak ipar, Kak Wanda masih nggak mau maafkan aku. Mendingan aku pergi saja. Aku nggak mau hubungan kalian terganggu karena aku. Aku tahu, di dalam hati Kak Wanda, aku selamanya pendosa. Tapi kenapa Kak Wanda gak kasih aku kesempatan menebus kesalahanku? Dendam generasi pendahulunya. Apa hubungannya sama dia? Gimana pun dia cuma seorang anak kecil. Kenapa kau masih gak bisa lupakan masa lalu? Dia cuma anak kecil. Gimana denganku? Waktu ibu bunuh diri, memangnya aku bukan anak kecil? Terserah. Yang penting kau tanda tangani saja surat cerai ini. Baiklah. Kau mau bermain tarik ulur ya? Aku temani kau. Jangan. Gak apa-apa. Kak Gayus, Sudahlah, jangan nangis ini lagi. semua karena aku. Bukan salahmu. Nona Wanda, pemberitahuan penarikan hak cipta sudah dibuat. Besok lusa diberikan kepada Tuan Gaius. Baiklah, Gaius, aku penasaran banget. Gimana ekspresimu waktu menerima pemberitahuan ini di konser ulang tahun debutmu yang ke-10? Wanda. Wanda. Wanda, aku mau makan bubur. Sudah malam gini kenapa masih belum pulang? Aku sudah lapar, mau makan bubur. Suamiku sudah pulang. Lihat bubur seafood buatanku, buat menghangatkan lambung. Ayo selagi panas. Memang buatanmu paling enak. Makasih sayangku. Lambungmu sakit, harus makan yang panas seperti bubur ini.
ke depannya aku bakal selalu hangatkan di panci. Gak peduli seberapa malam kau pulang. Cepat makan. Belum cukup buat ribut. Mau cemburu dan marah-marah juga harus ada batasan kan? Kalau terus ribut gini lagi, aku beneran marah. Wanda, sebaiknya kau jangan menyesal. Mau pakai cara gini memaksaku tunduk dan kompromi. Tapi Gayus, apa kau sudah lupa? Kau bisa terkenal bukan karena kemampuan bernyanyimu, melainkan karena laguku. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Linda, tolong bantu aku bukakan pintu. Kayaknya bermasalah. Kenapa? Enggak apa-apa. Terima kasih. Direktur Wanda, sebaiknya Anda punya persiapan mental. Kak Wanda sudah datang. Aku lupa beritahu kalau Kak Gayus bilang kantor ini punya aku. Kayaknya kau harus ganti tempat kerja. Gimana kalau di depan pintu toilet? Kau memang anak pelakor. Mewarisi sifat ibumu. Aku salut. Terserah bicara apa. Lagian kalian sudah mau bercerai. Penyanyi dan penulis lagu papan atas dan berbakat kayak Kak Gayus, cuma aku yang pantas bersanding. Aku bakal buat dia jatuh cinta padaku. Kau bakal menyesal. Aku pikir kau bakal lebih maju dari ibumu. Ternyata kau masih sama suka ambil barang yang sudah orang buang. Kalau kau gitu suka menyimpan sampah, aku doakan semoga kau bisa menjadi tempat sampah terbaik. Kau! Wanda, kau kemana saja? Gak angkat teleponku juga gak balas pesan dariku. Aku sudah lama mencari kamu. Aku pergi kemana apa hubungannya denganmu? Kak Gayus, Kak Wanda bilang aku gak pantas duduk di kantor ini. Mendingan aku pergi saja. Aku gak mau buat kesulitan. Wanda, Mimi datang bekerja. Buat apa kau persulit dia? Bekerja. Baiklah. Kalau gitu aku doakan kalian sukses. Kau mau marah harus tahu batasan. Kalau nggak suka, kita bicarakan di rumah. Buat apa bersikeras permalukan kita? Gayus, kau sudah lupa, kita sudah cerai. Gini aja. Asal kau minta maaf padaku dengan Mimi. Aku bakal umumkan di konser kalau kau adalah istriku. Sudahlah. Kalau kau gak mau minta maaf, kau jangan datang ke konser nanti malam. Aku memang gak mau pergi. Dulu piano adalah alat musik yang paling aku sukai. Sampai 20 tahun lalu, ayahku berselingkuh dengan guru pianoku. Sedangkan ibuku jatuh dari gunung atas di tengah alunan musik pianoku.
Aldo, kita sudah menikah 10 tahun. Bahkan kalah dari guru piano yang baru kau kenal selama 3 bulan. Bertemu Selfie, aku baru tahu apa itu cinta sesungguhnya. Sekaligus kuberitahu padamu, kami sudah punya putri. Besok aku utus orang antar surat cerai kemari. Rumah ini aku berikan buat kau dan Wanda. Kau jagalah dirimu baik-baik. Kami pergi dulu. Wanda, mainkanlah sekali lagi rembulan sonata buat ibu. Dulu waktu ayahmu melamarku, dia memainkan lagu ini. Itu merdu banget. Ibu bersalah padamu. Wanda, nantinya jangan seperti ibu ya. Saat ini, yang duduk di sebelah suamiku adalah putri dari pelakor itu. Dia sudah lupa janjinya padaku dulu. Kalau suatu hari kau mau cerai denganku, kau mainkanlah instrumen piano buatku. Tenang saja, Wanda. Kedepannya di rumah kita gak bakal ada piano. Dulu, dia pernah menolak permintaan sponsor utama buat memainkan piano dalam sebuah iklan demi aku. Aku kira itu adalah cinta. Sekarang aku baru tahu, ternyata orang bisa berubah. Bukankah kau lagi tidur? Kenapa bangun? Ini Mimi, saudara kandung seayah denganmu. Dia datang mengakui hubungan denganmu. Halo kakak. Ibuku cuma melahirkan aku seorang. Di detik Mimi dan piano muncul bersamaan di rumah, aku tahu pernikahanku dengan Darius sudah berakhir. Ibu, sudah 20 tahun, aku selalu berpikir, kalau aku nggak belajar piano, kalau hari itu aku nggak mainkan instrumen lagu itu, apa ibu nggak bakal tinggalkan aku? Ibu, aku berencana bercerai. Gayus sudah bukan dia yang dulu lagi. Tangga kesuksesan yang kubuatkan buatnya dibangun di atas penderitaanku. Kau sudah kemana? Kenapa tadi pergi tanpa mengatakan apa-apa? Beneran gak sopan. Oh iya, gimana dengan lagu baru yang mau ditulis buatku? Aku janji sama penggemar menyanyi di acara Temu Sapa.
Gayus, lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini bakal populer. Wanda, tunggu aku terkenal, aku bakal kasih kau kehidupan yang bagus. Baiklah. Aku lagi bicara denganmu. Kau gak dengar? Aku lagi di tempat ibuku. Kau marah karena aku main piano bersama dengan Mimi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa kau gak bisa melupakan masa lalu? Apa mahmu kamu lagi? Kau tunggu aku di sana. Aku jemput kau ke rumah sakit. Kaki Mimi terkilir. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kau makan dulu obat mahmu. Tunggu aku pulang baru jemput kau. Wanda, mahmu sakit lagi. Ayo, ku antar ke rumah sakit. Gak apa-apa, pekerjaanku masih belum selesai. Wanda, kedepannya kalau kau lagi sakit mah, aku bakal menemanimu. Gak bakal biarin kau kesakitan sendirian. Mimi gak bakal lepaskan kesempatan buat menjerat Gayus. Sedangkan Gayus juga mengerti maksud Mimi, tapi malah menikmati karena merasa diandalkan. Dia gak peduli pada perasaanku. Tapi gak apa-apa. Aku juga gak peduli. Aku sudah mau cerai. Segera hubungi tim hukum. Hentikan pemberian lisensi lagu yang gak sah pada Gayus. Kau sudah bangun? Kaki Mimi terkilir. Dia gak bisa sendirian. Jadi aku menjaganya di rumah sakit. Semalam sudah terlalu malam. Aku tidur di lantai di rumah sakit semalaman. Ini buatmu. Bukankah kau selalu ingin pergi ke lokasi melihat konserku? Besok lusa jam 8 malam. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sudah buatkan karya hebat dan terhitung buat dia. Setiap tahun selalu ada konser. Dia gak pernah mengundangku hadir sekalipun. Wanda, maaf. Aku gak bisa buat kau datang ke konserku dengan terus terang. Karena penggemarku kebanyakan wanita. Kalau aku umumkan sudah menikah, masa depanku bakal hancur. Gak apa-apa, aku ngerti. Aku lihat kau dari kejauhan aja. Baiklah. Gak perlu lagi. Sudah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Kalau gitu, malam ini ayo makan bersama. Hari ini peringatan kebersamaan kita tahun ke-10. Hari ini saja. Mengakhiri hubungan yang sudah 10 tahun ini. Baiklah. Mimi ini gadis yang baik.
Gimana pun dia dikandungmu. Aku harap kau bisa melepaskan. Melepaskan, memaafkan dia dan ibunya, memaafkan pelaku yang memaksa ibuku meninggal. Kalau gak punya maksud jahat, kenapa mau merusak pernikahan orang? Kenapa memaksa ibuku sampai ke jalan buntu? Kenapa sudah Wanda, masuk saat ayah ibuku pulang. baru meninggal? Ibumu sudah meninggal. Ayah nggak bisa biarin kau sendirian. Ini ibu barumu dan adikmu. Kedepannya, ini juga rumah mereka. Aduh, dulu aku nggak lihat dengan sesama. Ternyata dekorasi rumah ini bagus banget. Wanda, kedepannya aku bakal gantikan ibumu menjagamu dengan baik. Tanda tangani ini. Wanda, apa maksudmu? Wanda, apa maksudmu? Aku mau cerai. Kakak ipar, Kak Wanda masih gak mau maafkan aku. Mendingan aku pergi saja. Aku gak mau hubungan kalian terganggu karena aku. Aku tahu, di dalam hati Kak Wanda, aku selamanya pendosa. Tapi kenapa Kak Wanda gak kasih aku kesempatan menebus kesalahanku? Dendam generasi pendahulunya, apa hubungannya sama dia? Gimana pun dia cuma seorang anak kecil. Kenapa kau masih gak bisa lupakan masa lalu? Dia cuma anak kecil. Gimana denganku? Waktu ibu bunuh diri, memangnya aku bukan anak kecil? Terserah. Yang penting kau tanda tangani saja surat cerai ini. Baiklah. Kau mau bermain tarik ulur ya? Aku temani kau. Jangan. Gak apa-apa. Kak Gayus, Sudahlah, jangan nangis ini lagi. semua karena aku. Bukan salahmu. Nona Wanda, pemberitahuan penarikan hak cipta sudah dibuat. Besok lusa diberikan kepada Tuan Gaius. Baiklah. Gaius, aku penasaran banget. Gimana ekspresimu waktu menerima pemberitahuan ini di konser ulang tahun debutmu yang ke-10? Wanda. Wanda. Wanda, aku mau makan bubur. Sudah malam gini kenapa masih belum pulang? Aku sudah lapar, mau makan bubur. Suamiku sudah pulang. Lihat bubur seafood buatanku, buat menghangatkan lambung. Ayo selagi panas. Memang buatanmu paling enak. Makasih sayangku. Lambungmu sakit, harus makan yang panas seperti bubur ini. Kedepannya aku bakal selalu hangatkan di panci. Gak peduli seberapa malam kau pulang. Cepat makan. Belum cukup buat ribut. Mau cemburu dan marah-marah juga harus ada batasan kan? Kalau terus ribut gini lagi, aku beneran marah.
Wanda, sebaiknya kau jangan menyesal. Mau pakai cara gini memaksaku tunduk dan kompromi. Tapi Gaius, apa kau sudah lupa? Kau bisa terkenal bukan karena kemampuan bernyanyimu, melainkan karena laguku. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Linda, tolong bantu aku bukakan pintu. Kayaknya bermasalah. Kenapa? Enggak apa-apa. Terima kasih. Direktur Wanda, sebaiknya Anda punya persiapan mental. Kak Wanda sudah datang. Aku lupa beritahu kalau Kak Gaius bilang kantor ini punya aku. Kayaknya kau harus ganti tempat kerja. Gimana kalau di depan pintu toilet? Kau memang anak pelakor. Mewarisi sifat ibumu. Aku salut. Terserah bicara apa. Lagian kalian sudah mau bercerai. Penyanyi dan penulis lagu papan atas dan berbakat kayak Kak Gaius, cuma aku yang pantas bersanding. Aku bakal buat dia jatuh cinta padaku. Kau bakal menyesal. Aku pikir kau bakal lebih maju dari ibumu. Ternyata kau masih sama suka ambil barang yang sudah orang buang. Kalau kau gitu suka menyimpan sampah, aku doakan semoga kau bisa menjadi tempat sampah terbaik. Kau! Wanda, kau kemana saja? Gak angkat teleponku juga gak balas pesan dariku. Aku sudah lama mencari kamu. Aku pergi kemana apa hubungannya denganmu? Kak Gaius, Kak Wanda bilang aku gak pantas duduk di kantor ini. Mendingan aku pergi saja. Aku gak mau buat kesulitan. Wanda, Mimi datang bekerja. Buat apa kau persulit dia? Bekerja. Baiklah. Kalau gitu aku doakan kalian sukses. Kau mau marah harus tahu batasan. Kalau nggak suka, kita bicarakan di rumah. Buat apa bersikeras permalukan kita? Gaius, kau sudah lupa, kita sudah cerai. Gini aja. Asal kau minta maaf kepadaku dengan Mimi. Aku bakal umumkan di konser kalau kau adalah istriku. Sudahlah. Kalau kau gak mau minta maaf, kau jangan datang ke konser nanti malam. Aku memang gak mau pergi. Dulu piano adalah alat musik yang paling aku sukai. Sampai 20 tahun lalu, ayahku berselingkuh dengan guru pianoku. Sedangkan ibuku jatuh dari gedung atas di tengah alunan musik pianoku. Aldo, kita sudah menikah 10 tahun. Bahkan kalah dari guru piano yang baru kau kenal selama 3 bulan. Bertemu Selfie, aku baru tahu apa itu cinta sesungguhnya. Sekaligus kuberitahu padamu, kami sudah punya putri. Besok aku utus orang antar surat cerai kemari. Rumah ini aku berikan buat kau dan Wanda. Kau jagalah dirimu baik-baik. Kami pergi dulu.
Wanda, mainkanlah sekali lagi rembulan sonata buat ibu. Dulu waktu ayahmu melamarku, dia memainkan lagu ini. Itu merdu banget. Ibu bersalah padamu. Wanda, nantinya jangan seperti ibu ya. Saat ini, yang duduk di sebelah suamiku adalah putri dari pelakor itu. Dia sudah lupa janjinya padaku dulu. Kalau suatu hari kau mau cerai denganku, kau mainkanlah instrumen piano buatku. Tenang saja, Wanda. Kedepannya di rumah kita gak bakal ada piano. Dulu, dia pernah menolak permintaan sponsor utama buat memainkan piano dalam sebuah iklan demi aku. Aku kira itu adalah cinta. Sekarang aku baru tahu, ternyata orang bisa berubah. Bukankah kau lagi tidur? Kenapa bangun? Ini Mimi, saudara kandung seayah denganmu. Dia datang mengakui hubungan denganmu. Halo kakak, Ibuku cuma melahirkan aku seorang. Di detik Mimi dan piano muncul bersamaan di rumah, aku tahu pernikahanku dengan Gayus sudah berakhir. Ibu, sudah 20 tahun, aku selalu berpikir, kalau aku nggak belajar piano, kalau hari itu aku nggak mainkan instrumen lagu itu, apa ibu nggak bakal tinggalkan aku? Ibu, aku berencana bercerai. Gayus sudah bukan dia yang dulu lagi. Tangga kesuksesan yang kubuatkan buatnya dibangun di atas penderitaanku. Kau sudah kemana? Kenapa tadi pergi tanpa mengatakan apa-apa? Beneran gak sopan. Oh iya, gimana dengan lagu baru yang mau ditulis buatku? Aku janji sama penggemar menyanyi di acara Temu Sapa. Gayus, lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini bakal populer. Wanda, tunggu aku terkenal, aku bakal kasih kau kehidupan yang bagus. Baiklah. Aku lagi bicara denganmu. Kau gak dengar? Aku lagi di tempat ibuku. Kau marah karena aku main piano bersama dengan Mimi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa kau gak bisa melupakan masa lalu? Apa mahmu kamu lagi? Kau tunggu aku di sana. Aku jemput kau ke rumah sakit.
Kaki Mimi terkilir. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kau makan dulu obat mahmu. Tunggu aku pulang baru jemput kau. Wanda, mahmu sakit lagi. Ayo, ku antar ke rumah sakit. Nggak apa-apa, pekerjaanku masih belum selesai. Wanda, kedepannya kalau kau lagi sakit mah, aku bakal menemanimu. Gak bakal biarin kau kesakitan sendirian. Mimi nggak bakal lepaskan kesempatan buat menjerat Gayus. Sedangkan Gayus juga mengerti maksud Mimi, tapi malah menikmati karena merasa diandalkan. Dia nggak peduli pada perasaanku. Tapi nggak apa-apa, aku juga nggak peduli. Aku sudah mau cerai. Segera hubungi tim hukum. Hentikan pemberian lisensi lagu yang gak sah pada Gayus. Kau sudah bangun? Kaki Mimi terkilir. Dia gak bisa sendirian. Jadi aku menjaganya di rumah sakit. Semalam sudah terlalu malam. Aku tidur di lantai di rumah sakit semalaman. Ini buatmu. Bukankah kau selalu ingin pergi ke lokasi melihat konserku? Besok lusa jam 8 malam. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sudah buatkan karya hebat gak terhitung buat dia. Setiap tahun selalu ada konser. Dia gak pernah mengundangku hadir sekalipun. Wanda, maaf. Aku gak bisa buat kau datang ke konserku dengan terus terang. Karena penggemarku kebanyakan wanita. Kalau aku umumkan sudah menikah, masa depanku bakal hancur. Gak apa-apa, aku ngerti. Aku lihat kau dari kejauhan aja. Baiklah. Gak perlu lagi. Sudah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Kalau gitu, malam ini ayo makan bersama. Hari ini peringatan kebersamaan kita tahun ke-10. Hari ini saja. Mengakhiri hubungan yang sudah 10 tahun ini. Baiklah. Mimi ini gadis yang baik. Gimanapun dia adik kandungmu. Aku harap kau bisa melepaskan. Melepaskan. Memaafkan dia dan ibunya. Memaafkan pelaku yang memaksa ibuku meninggal. Kalau gak punya maksud jahat, kenapa mau merusak pernikahan orang? Kenapa memaksa ibuku sampai ke jalan buntu? Kenapa sudah Wanda, masuk saat ayah ibuku pulang. baru meninggal? Ibumu sudah meninggal. Ayah nggak bisa biarin kau sendirian. Ini ibu barumu dan adikmu. Kedepannya, ini juga rumah mereka. Aduh, dulu aku nggak lihat dengan seksama. Ternyata dekorasi rumah ini bagus banget. Wanda, kedepannya aku bakal gantikan ibumu menjagamu dengan baik. Tanda tangan ini. Wanda, apa maksudmu?
Wanda, apa maksudmu? Aku mau cerai. Kakak ipar, Kak Wanda masih nggak mau maafkan aku. Mendingan aku pergi saja. Aku nggak mau hubungan kalian terganggu karena aku. Aku tahu, di dalam hati Kak Wanda, aku selamanya pendosa. Tapi kenapa Kak Wanda gak kasih aku kesempatan menebus kesalahanku? Dendam generasi pendahulunya, apa hubungannya sama dia? Gimana pun dia cuma seorang anak kecil. Kenapa kau masih gak bisa lupakan masa lalu? Dia cuma anak kecil. Gimana denganku? Waktu ibu bunuh diri, memangnya aku bukan anak kecil? Terserah. Yang penting kau tanda tangani saja surat cerai ini. Baiklah. Kau mau bermain tarik ulur ya? Aku temani kau. Jangan. Gak apa-apa. Kak Gayus, Sudahlah, jangan nangis ini lagi. semua karena aku. Bukan salahmu. Nona Wanda, pemberitahuan penarikan hak cipta sudah dibuat. Besok lusa diberikan kepada Tuan Gaius. Baiklah. Gaius, aku penasaran banget. Gimana ekspresimu waktu menerima pemberitahuan ini di konser ulang tahun debutmu yang ke-10? Wanda. Wanda. Wanda, aku mau makan bubur. Sudah malam gini kenapa masih belum pulang? Aku sudah lapar, mau makan bubur. Suamiku sudah pulang. Lihat bubur seafood buatanku. Buat menghangatkan lambung. Ayo selagi panas. Memang buatanmu paling enak. Makasih sayangku. Lambungmu sakit. Harus makan yang panas seperti bubur ini. Kedepannya aku bakal selalu hangatkan di panci. Gak peduli seberapa malam kau pulang. Cepat makan. Belum cukup buat ribut. Mau cemburu dan marah-marah juga harus ada batasan kan? Kalau terus ribut gini lagi, aku beneran marah. Wanda, sebaiknya kau jangan menyesal. Mau pakai cara gini memaksaku tunduk dan kompromi. Tapi Gaius, apa kau sudah lupa? Kau bisa terkenal bukan karena kemampuan bernyanyimu, melainkan karena laguku.